Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldini Nurfahira dari D3 Tata Busana. Baiklah, di sini saya memiliki infografis tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan mutu sarjana atau profesional. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana menjadi seorang sarjana atau profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi? Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Mungkin Anda pernah berpikir tentang apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang merintikan tentang politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan untuk mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berikutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Bagaimana sumber politis PKM pada saat Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang diberlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan pemerintah Republik Indonesia? Ya, inilah yang menjadi ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lainnya. Dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN ialah era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Selanjutnya, mendeskripsi esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, pernahkah Anda memprediksikan apa yang akan terjadi pada negara bangsa Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia generasi emas? Indonesia pada tahun 2030 atau sampai tahun 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Selanjutnya ialah infografis tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata, ialah identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Mungkin ada yang bertanya mengapa diperlukan identitas nasional. Hal itu sebagai pembeda. Yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif. Selanjutnya, menganalisis sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional adalah ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional.
Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yaitu bendera negara Sam Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Pada hakikatnya, semua unsur informal identitas nasional baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Grafis selanjutnya ialah bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional ada 4. Pertama, makna integrasi nasional. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Kedua, jenis integrasi. Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama, integrasi bangsa, kedua, integrasi wilayah, ketiga, integrasi nilai, keempat, integrasi elit massa, dan kelima, integrasi tingkah laku. 3. Pentingnya integrasi nasional. Pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya pembangunan kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan pembangunan kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi setelah merdeka kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. 4. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Selanjutnya, menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Nah, integrasi nasional merupakan proses mempersatu bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih kuat, sehingga menjadi satu nasional atau bangsa. Menggali sumber historis sosiologis politik tentang integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi mencakup pertama yaitu integrasi bangsa, kedua integrasi wilayah, tiga integrasi nilai, empat integrasi elit atau massa, dan kelima integrasi tingkah laku. Berikutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencakup tujuan yang diharapkan. Infografis selanjutnya yaitu membahas tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Merujuk pada Lord James Berkeley, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga
lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Berikutnya menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara? Di sini kita mungkin ingin mengetahui mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, hal ini agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Ada dua jenis pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Berikutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan kenegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Dengan demikian, konstitusi mempunyai dudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan ketinggian dalam tertib hukum suatu negara. Itulah kumpulan infografis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.